Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada video kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan membahas atau kita akan sama-sama mempelajari buku Amanat kepada Orang Muda, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah tiba di pasal yang ke-14. Namun jika para sahabat semua belum menyaksikan akan video-video di pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan para sahabat untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Baik para sahabat, kita langsung saja untuk mempelajari pelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-14 ini dengan satu judul, yaitu Ketetapan Hati. Teman-teman semua, umat-umat Tuhan, orang-orang yang pada akhirnya mendapat kemenangan di akhir kesudahan dunia ini, pada saat Yesus datang di kali yang kedua, akan mengalami masa kebimbangan dan pencobaan yang hebat dalam hidup kebaktian mereka pada saat kehidupan mereka. Tetapi umat-umat Tuhan harus jangan membuangkan pengharapannya. Kita sebagai umat-umat Tuhan, walaupun kehidupan kita pada saat ini mengalami banyak rintangan, mengalami banyak cobaan, janganlah kita putus asa, janganlah kita hilang harapan. Karena segala perkara ini, segala cobaan-cobaan yang ada, yang kita hadapi saat ini, adalah sebagian dari pendidikan kita untuk pertumbuhan iman kita di dalam sekolah Kristus. Dan hal itu, pencobaan-pencobaan itu, rintangan-rintangan itu memang perlu untuk membersihkan kita dari segala kekotoran yang ada di dalam diri kita. Hamba Tuhan, umat-umat Tuhan harus melawan serangan musuh dengan ketetapan hati. Segala maki-makian setan yang sedih yang datang kepada kita, dan serta menyingkirkan segala rintangan setan yang setan akan taruh pada depan jalan kita. Kita dalam perjalanan kita menuju negeri perjanjian Allah, menuju kerajaan sorga, setan akan mengupayakan bagaimana caranya supaya umat-umat Tuhan tidak akan sampai pada tujuannya. Umat-umat Tuhan akan berhenti di tengah jalan. Setan akan memaki-maki kita. Setan akan menaruh segala rintangan yang ada di depan jalan kita, sehingga kita tidak akan bisa untuk masuk, tidak akan bisa untuk melanjutkan perjalanan kita. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berusaha untuk tetap berketetapan hati, untuk tetap menurut akan Tuhan, untuk tetap fokus kepada satu jalan itu, untuk tetap fokus kepada satu titik tujuan itu, agar kita bisa sampai kepada negeri perjanjian Allah, ke negeri kerajaan sorga. Kita harus menyingkirkan segala rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Kita harus menyingkirkan segala hal-hal, cobaan-cobaan yang datang menghadap kepada kita. Setan akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menawarkan hati pengikut-pengikut Tuhan, agar kita, umat-umat Tuhan, tidak lagi meminta doa dan mempelajari Alkitab. Setan akan berusaha supaya kita lengah untuk berdoa, supaya kita tidak mempelajari akan firman Tuhan, tidak mempelajari akan Alkitab. Dan dia akan menggelapkan jalan kita ke negeri sorga, ke negeri perjanjian Allah, dengan bayangnya yang jahat. Dan supaya umat-umat Tuhan tidak bisa lagi lihat kepada Yesus, tidak bisa lagi melihat akan Yesus, tidak bisa lagi melihat akan tujuan kita, fokus titik satu tujuan kita. Dia akan menghadangnya dengan bayangnya yang jahat, dan menyembunyikan dari umat-umat Tuhan pandangan akan cinta kasih Tuhan dan akan kemuliaan pusaka sorga.
adalah kesukaan bagi setan. Membikin anak-anak Allah berjalan dengan takut, berjalan dengan gemetar, dan bersusah, serta selalu terganggu oleh perasaan bimbang. Setan akan paling suka untuk membuat perasaan umat-umat Tuhan di dalam perjalanan mereka, di dalam perjalanan kita menuju negeri kerajaan sorga, dengan perasaan takut, dengan perasaan bimbang, dengan perasaan gelisah. Apakah kita bisa sampai ke negeri itu? Apakah kita bisa sampai ke fokus titik satu tujuan itu? Apakah kita bisa melewati segala rintangan-rintangan yang ada di depan kita? Setan akan berusaha untuk selalu membuat rasa itu, selalu menawarkan hati manusia, sehingga manusia tawar hati, umat-umat Tuhan tawar hati, dan pada akhirnya mereka tidak akan sampai ke satu tujuan mereka. Mereka akan berhenti di tengah jalan, bahkan mereka akan berputar balik kembali kepada kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Setan akan selalu berusaha untuk menyusahkan sebisa-bisanya akan perjalanan kita menuju sorga. Tetapi jikalau kita sebagai umat-umat Tuhan, jikalau kita sebagai anak-anak Allah, kita selalu menengadah ke atas, kita selalu melihat akan Yesus, maka kita akan tidak ada rasa cemas. Kita akan segera melihat tangan Yesus datang kepada kita, mengulurkan tangannya kepada kita, dan kita akan menaruh tangan kita berpegangan kepada tangan Yesus, sehingga Yesus akan menuntun jalan kita hingga sampai di tujuan. Yesus akan menolong kita melewati segala rintangan yang ada di depan kita hingga fokus sampai di tujuan kita, yaitu kerajaan sorga. Sementara kita sebagai umat-umat Tuhan makin percaya kepada Tuhan, kita juga akan penuh dengan pengharapan. Sungguh satu amaran yang sangat luar biasa bagi kita, di mana kita dalam perjalanan kita menuju negeri perjanjian Allah, kita harus tetap fokus kepada Allah, tetap fokus kepada satu titik tujuan kita, untuk kita dapat sampai ke negeri perjanjian sorga. Walaupun memang akan banyak rintangan, akan banyak cobaan datang kepada kita. Kita akan masuk ke dalam topik yang berikutnya, yaitu dalam kuasa Tuhan. Teman-teman semua, Yesus itulah terang dunia, dan kita harus menjadikan hidup kita selaras dengan kehidupan Yesus. Kita akan mendapat pertolongan dalam Kristus untuk mengadakan satu tabiat yang kuat, yang setimpal, dan yang indah dengan tabiat Yesus, dengan tabiat sorga. Setan tidak bisa meniadakan akibat, yaitu akibat dari tabiat kita yang setabiat dengan tabiat Kristus. Jika kita berusaha di dalam diri kita untuk menjadi seperti Yesus, memiliki tabiat seperti Yesus, maka setan tidak akan bisa untuk meniadakan akibat dari tabiat kita. Tuhan mempunyai pekerjaan bagi umat-umatnya, bagi diri kita masing-masing. Tetapi itu bukanlah maksud Tuhan untuk membuat kita merasa diri kita bisa, merasa tidak perlu akan pertolongan Tuhan, merasa diri kita sombong. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tetap berkuasa di dalam kuasa Tuhan. Kita tetap berdiri di dalam kuasa Tuhan. Kita tetap fokus kepada kuasa Tuhan saja. Menyerahkan diri kita kepada pimpinan Allah, agar Tuhan saja yang berkarya di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan pemberiannya yang paling terbaik, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk meninggikan kita, memuliakan derajat kita, serta menjadikan kita layak untuk mendapat tempat di dalam kerajaan sorga, dan oleh memakaikan pada kita tabiatnya yang sempurna. Yesus datang ke dunia ini, anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk memuliakan diri kita, untuk meninggikan derajat kita sebagai manusia, serta yang paling penting, untuk menjadikan kita layak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga.
dengan memakaikan tabiat Tuhan yang sempurna di dalam diri kita. Yesus sudah datang ke dunia ini dan sudah hidup sebagaimana Yesus mau para pengikut-pengikutnya hidup. Jikalau kita lebih menuruti akan keinginan diri kita, menuruti akan keinginan daging kita, serta terlalu malas untuk berusaha sebisa-bisanya akan menurut pekerjaan Allah, akan memperkerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, maka kita akan mendapat satu kerugian yang sangat besar di dalam hidup kita sekarang ini, bahkan di dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan mentakdirkan supaya kita bekerja bukan dengan cara putus asa, tetapi dengan percaya dan berpengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Sementara kita mempelajari Alkitab, kita akan semakin mendapatkan terang, karena di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan akan terdapat terang yang membuat pikiran kita bisa terbuka, akan membuat hati kita tergerakkan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Sehingga kita di dalam mempelajari Alkitab, kita bisa memandang kemurahan Bapa yang mengherankan itu di dalam memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia ini. Supaya segala orang yang percaya, semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka haruslah kita sebagai umat-umat Tuhan bersuka cita di dalam Tuhan dengan satu kesukaan yang tidak terkatakan. Karena apa? Karena jika kita percaya kepada Allah, kita mendapatkan satu kehidupan yang kekal di dalam sorga. Itu merupakan satu sukacita yang tidak terkatakan, satu sukacita yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata kita. Segala perkara yang kita bisa dapatkan oleh pendidikan, Tuhan maksudkan agar kita harus menggunakan segala yang kita punya, talenta yang kita punya, harta yang kita punya untuk kemajuan akan pekerjaan Tuhan, untuk meninggikan akan nama Tuhan, untuk membantu para umat-umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan melakukan pekerjaan, melakukan pekabaran Injil ke seluruh dunia agar kerajaan Tuhan akan segera datang. Peribadatan yang sungguh-sungguh dan benar harus dipancarkan dari hidup kita dan tabiat kita, supaya salib Kristus boleh diangkat dengan tinggi di seluruh dunia, dan harga tiap-tiap jiwa boleh dinyatakan dalam terang salib itu. Pikiran kita sebagai umat-umat Tuhan mesti terbuka kepada pengertian Alkitab, supaya kita bisa mengumpulkan kuasa roh oleh selalu makan roti dari sorga. Sebagaimana yang tertulis di dalam buku Review and Herald 8 April tahun 1890. Teman-teman semua, sungguh indah pelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-14 ini, di mana kita sebagai umat-umat Tuhan, walaupun banyak cobaan datang kepada kita, walaupun banyak rintangan di depan jalan kita, tetapi di dalam kuasa Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, kita akan tetap bisa fokus pada satu titik, kepada tujuan kita, yaitu kerajaan sorga. Dan kita diberikan pekerjaan kepada diri kita masing-masing. Pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan akan pekabaran kerajaan sorga ke seluruh dunia. Tetapi bukanlah untuk membuat diri kita sombong. Bukanlah untuk membuat diri kita bisa tanpa tuntunan Tuhan. Melainkan kita selalu bersandar di bawah pimpinan Tuhan. Selalu bersandar di bawah kuasa Tuhan. Agar Tuhan sajalah yang memimpin diri kita. Tuhan sajalah yang berkarya di dalam diri kita. Dan jika kita menginginkan agar Yesus segera datang, marilah kita bekerja bersama-sama sebagai kesatuan umat-umat Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Jika teman-teman semua suka akan pembelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda ini, silahkan untuk tekan tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng, agar teman-teman semua dapat
terus mengetahui akan info-info terbaru, video-video terbaru dari saya. Juga share akan video pembelajaran dari buku Amanat Kepada Orang Muda ini ke seluruh sosial media teman-teman semua, agar seluruh kerabat teman-teman dapat juga mendengarkan akan pembelajaran firman Tuhan ini. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.